Amin Tuhan. Tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu yang memberikan kemenangan. Sehingga waktu kita masuk dalam medan peperangan yang kita hadapi hari lepas hari, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Bukan seperti olahragawan yang berlatih ya. Wah, seorang pemain badminton berjuang setiap hari. Saya punya satu pasien dikirim ke Jakarta di usianya yang masih belia, masih 11 tahun. Kirim ke Jakarta, ikut pelatnas di sana untuk mempersiapkan jadi atlet. Dan kalau dia menang, dia karena sudah berjuang semuanya ya. Itu kalau di dunia olahraga. Tapi dalam peperangan rohani, kita sudah menang. Katakan kepada kanan kiri bahwa kita sudah menang. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menang. Nah, kemenangan yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menang atas segala maut. Ya, kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, baca sama-sama ayat 58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Berdirilah teguh, jangan goyah. Itu bicara apa? Kita perlu kekuatan. Kita perlu kuasa, kita perlu kekuatan. Yang kita tahu datangnya dari Tuhan. Kalau waktu hari pencurahan Roh Kudus itu dibacakan tuh ayatnya. Tetapi kita akan menerima kuasa kalau Roh Allah turun ke atas kita. Amin. Tuhan sudah menang. Jadi kemenangan ini bukan melalui usaha manusia. Bukan melalui kita berdoa ya, kita berpuasa, kita melayani Tuhan, kita berjuang, kita istilahnya tiap hari baca firman, kita ini bukan karena kita melakukan itu maka kita bisa menang, tapi Tuhan sudah menang sehingga kita dapat melakukan peperangan-peperangan. Kita baca firman Tuhan, itu adalah sumber kekuatan kita. Roh Kudus berbicara urapan dari Tuhan. Jadi ada Roh Kudus, juga ada firman. Ya, jangan ada orang bernubuat, tapi karena kita nggak punya firman, kita terima-terima tanpa kita tahu bahwa nubuatannya ternyata dia buat-buat gitu ya. Buatan sendiri, karangan sendiri. Tapi kalau asalnya dari Tuhan, kita udah baca firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara dalam hati kita dan diteguhkan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat panggilan-panggilan Tuhan. Jangan lemah, berdirilah teguh kata Tuhan, giatlah, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat kanan kiri, dilihat matanya ini sudah goyah atau belum ini? Kekuatannya masih kuat, coba dilihat kanan kirinya. Masih kuat melayani? Masih kuat melayani? Masih kuat berdiri teguh? Kita mau giat selalu buat Tuhan, amin. Amin. Ini merupakan anugerah yang diterima lewat iman kita. Lewat iman kita. Ya, kita buka hati Tuhan. Ini tidak semua orang menerima kasih karunia pada kenyataannya. Tidak semua orang. Ini hanyalah anugerah. Ada orang yang sudah dikasih firman, diberitakan firman ulang berulang ya. Baik dari dia usia anak-anak, nanti dia pra-remaja, dia remaja, dia dewasa, kasih firman Tuhan. Tapi misalnya masih watu ya, masih keras hatinya, nggak bisa masuk. Ya, kita buka pintu kita dengan iman percaya sama Tuhan. Tuhan, aku mau percaya Tuhan, aku mau diubahkan.
Amin. Dan kemenangan bisa terjadi. Arti kemenangan dalam bahasa Yunani ini pakai kata nikos atau Nike ya. Nah ini ada Bapak Niko di sini. Nah kalau dalam bahasa Yunani artinya kemenangan. Bukan sekedar kemenangan, tapi kemenangan secara konkret. Katakan sama-sama, kemenangan secara konkret. Apa itu? Kemenangan penuh. Kemenangan penuh artinya hari ini saya menang, besok saya menang, besoknya lagi saya menang. Utuh menang, hari lepas hari dalam kemenangan. Bukan yang hari ini menang, terus mundur 2 langkah karena kalah, kayak main ular tangga. Kocok dadu dapat 6, sepertinya menang. Ternyata dipatok ular turun jauh. Bukan kemenangan yang fana atau sementara, tapi kemenangan yang konkret. Dan itu janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kemenangan. Dalam setiap pergumulan kita, Tuhan sudah menang. Tuhan terlebih dahulu menderita. Tuhan terlebih dahulu ya melayani. Dan sampai mati di kayu salib. Sampai menang. Artinya adalah kemenangan penuh. Katakan dalam diri kita, aku punya kemenangan penuh. Ya, aku punya kemenangan konkret. Masa depan aku akan hadapi dengan kemenangan. Masa depan aku hadapi dengan kemenangan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Oke. Puji Tuhan. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah penaklukan. Nah, kalau mau cari artinya apa, bahasanya apa ya boleh dicari ya. Artinya penaklukan. Penaklukan ini kalau mau saya ilustrasikan seperti orang yang naik gunung. Sampai ke puncak gunung paling tinggi. Walaupun dia sudah turun, dia sudah menaklukkan gunung. Wah, di sini ada Joshua ini baru naik gunung. Dani juga, wah. Ternyata Michael juga ya, 2 tahun lalu kita naik gunung. Hampir menyerah. Waduh sudah gak kuat ini. Ayo kita istirahat sebentar, kita maju, kita jangan berhenti di sini. Melangkah sampai di ujung. Kemenangan kita bisa taklukkan segala persoalan. Ya, mungkin kita pernah selain naik gunung, ada gunung-gunung lain yang kita pernah hadapi, kita sudah menang. Amin. Dan orang yang sudah menang punya pengalaman bahwa hari esok, pertandingan besok, saya pasti menang. Karena punya modal, aku menang. Paling enggak 50% ke depan, aku pasti menang. Tapi kalau orang yang kalah, besok dia hadapi pertandingan, dalam pikirannya, wah menegi kalah lagi nih Saisa. Jadi lemah. Orang yang pakai kekuatannya sendiri dia akan melihat wah aku lemah. Tapi kalau kita tahu Tuhan sudah menang dan esok dia sudah menang. Dan kita diberikan kemenangan. Amin. Next berikutnya. Ini dia. Kalau dalam bahasa Alkitab kemenangan ini artinya mengalami transformasi batin. Baca pelan-pelan. Transformasi batin mengatasi dosa. Apa itu transformasi? Itu adalah perubahan. Dulu dosa, dulu kotor, dulu gitu. Hari esok berubah. Mengalami perubahan. Kalau ada film itu transformasi dari mobil jadi robot. Wah itu sewenengi ya kalau kita anak-anak lihat gitu. Enggak cuma anak-anak ya, kita dewasa lihat wah keren gitu. Nah kok bisa mobil jadi robot. Nah dalam bahasa Alkitab mengalami perubahan batin. Artinya apa? Bukan cuman pengertian, bukan cuman badan yang berubah, bukan cuman fisik yang menang, tetapi perubahan secara menyeluruh. Hati, pikiran, perkataan, mata, telinga, apalagi? Ya, mulut, apalagi? Mental, apalagi? Kelakuan, seutuhnya kita berubah. Ya, kita berubah ya termasuk jari-jari kaki kita ya yang harusnya mungkin bisa hilang tapi Tuhan izinkan dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
kemarin saya kesaksian ya, saya pelayanan di youth camp dalam divisi si kesehatan. Puji Tuhan sudah 10 tahun ada melayani di sana. Semakin hari itu semakin upgrade, semakin hari itu yang sehat itu semakin banyak. Bersama dengan Tante Femi, dengan Dani. Wah, saya bawa tim cowok, sebenarnya ditolak. Awalnya mau ajak Michael sama Joshua, oke berangkat gitu ya. Kemudian Dani tahu ketinggalan, kok Michael Joshua ikut, oh, aku juga ikut. Dia langsung atur cuti tanpa sepengetahuan saya. Kok aku bisa ya ikut? Bisa, pokoknya nggak dapat tidur, tidur di mobil gitu. Nggak dapat makan, cari depan banyak warung. Nah singkat cerita, saya dapat telepon, saya laporan, saya nggak dapat anggota cewek, saya cuma dapat cowok 2, ditolak. Hari Minggu itu setelah ibadah ditolak, maaf, nggak terima yang cowok ya, yang cewek aja karena pasien banyak yang cewek. Oh Tuhan bagaimana ini, karena referensi saya yang sebelum-sebelumnya pada mengundurkan diri. Nah entah bagaimana Tuhan berkarya, Tante Femi sebelum pulang di atas motor itu bilang, Andrew kalau butuh tenaga, saya bisa gitu, saya mau untuk ikut di youth camp. Oh iya Tante mau. Oh puji Tuhan, besok ya Tante, terus Tante jawab gini, kabarin ya kalau misalnya jadi. Oh sudah ini resmi Tante. Hari ini juga besok hari Selasa Tante tuh berangkat. Hari Senin kita persiapan dulu, pelatihan dulu. Dilatih kemudian berangkat. Nah bersama Dani, saya banyak urus penyediaan air di sekitar auditorium. Jadi kalau pernah ada yang ikut youth camp, itu krisis air minum terjadi di sana. Nah kami supply terus. Waktu acara game putar-putar, kita mau taruh berapapun air itu habis. Baru taruh 2 dos, habis. Tak bilang, Dan kamu kerjaanmu kan taruh air di sana, mana kerjaannya kok nggak ada airnya. Sudah aku sudah tarik itu nggak ada gitu. Dia taruh lagi, saya periksa yang lain, saya cek habis lagi. Mana ini kerjaannya gitu. Tapi puji Tuhan yang dimana sebelumnya kesaksian waktu di Jakarta dia pernah kecelakaan. Ada jahitan ya di kaki panjang begini, 2 hampir putus kakinya. 3 ternyata hampir putus. Tapi hari ini kalau Tuhan bisa pakai anggota tubuhnya untuk pekerjaan Tuhan, itu kemuliaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kuasa Tuhan nyata. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan dibawa ya kalau kita mengalami perubahan kehidupan kita yang tadi mental, tubuh, jiwa, hati kita semuanya berubah. Kita akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Kalau yang dulu kita mudah lemah, lihat satu masalah itu lihat segala raksasa masalah yang ada di depan kita. Tapi kalau kita sudah tahu, kita melangkah bersama dengan Tuhan, apapun masalahnya kita punya Tuhan yang besar, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Akan membawa kita kepada kemenangan dan kemenangan. Dan terus menang, katakan terus menang, terus menang. Ya, ini saya bukan sedang lagi kalimat motivasi, bukan. Ini firman Tuhan yang katakan, kita akan terus menang, bahkan kita jadi lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Ya, dijawel sedikit senggol, kamu lebih dari pemenang. Ya, kita lebih dari pemenang. Mari kita lihat di 1 Korintus 15 tadi, ayat 55 ya. Ini tentang kemenangan. Jadi dikatakan 1 Korintus 15 ayat 55, kemenangan yang kita punya, sekali lagi saya tekankan, itu asalnya dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut di manakah kemenanganmu? Ini ngece ya ceritanya ya. Di mana maut itu ya? Nggak akan bisa menang maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, jadi kalau kita masih bisa kena sengat-sengat maut, sengat-sengat ini ya, ayo kita arahkan hati kita sama Tuhan karena Tuhan sudah menang. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Sudah dapat? Maksudku ialah yang keras. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Jadi kalau ditanya, bisa nggak orang nggak berbuat dosa? Jawabannya, bisa. Yang bilang, oh namanya manusia masih berdosa, itu hanya pembenaran. Namanya manusia roh, itu bisa menolak keinginan daging. Siapa di sini masih bergumul dengan keinginan daging? Banyak ya. Tantangannya beda-beda. Tantangannya setiap orang akan diproses oleh Tuhan. Diproses. Tantangan paling berat yang saya alami dalam bicara tentang daging itu adalah momen-momen waktu sudah tunangan mau menikah. Wah, itu satu kondisi yang betul-betul secara anak muda ya. Namanya lanang, wedok, satunya kutub positif, satunya kutub negatif. Ojo senggolan, cedek gitu loh, wis geter, gitu ya. Wes di sini ya, sebelahan gini wis listriknya udah kerasa, apalagi nyenggol, apalagi ngerangkul, waduh gitu. Apalagi yang sana lagi berantem sama orang tuanya gitu ya. Sabar ya, wah terus dibelai. Yang sana yo kesetrum gitu ya. Itu sangat-sangat berbahaya. Tapi karena kita tahu kita ini punya Tuhan. Kita bisa mengendalikan diri. Anak-anak muda yang mau berpacaran kelak bisa melawan keinginan daging. Yang ngomong bisa ini yang belum punya pacar, ini belum pernah pacaran. Anak-anak muda bisa melawan keinginan daging. Amin. Amin. Supaya bisa adalah hiduplah oleh roh. Karena disitulah ada kekuatan. Kemenangan selama-lamanya di dalam sorga sempurna. Jadi ini tantangan terbesarnya di situ. Setelah menikah, wah menanggul gitu. Wah, saya merasa menang Bapak Ibu waktu itu. Sudah aman, lolos dari cobaan ujian. Ternyata dalam pernikahan, masuk dalam pernikahan, tantangannya, halah tak pikir aku menang. Justru lebih sulit, lebih lama gitu ya, dan lebih berat. Kalau di masa yang lalu, bisa itu ya, kita tahu tanggal nikahnya itu tanggal 12 Agustus 2017. Jadi ya apa caranya ngempet karena sudah ada tanggal. Lah kalau sudah menikah, sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Puji Tuhan ya. Sak ngelus-ngelus dadane sampai maut gitu ya. Sampai maut. Itu tantangan yang tidak berakhir. Benar ya, Coach Stephen ya? Saya cerita sama Coach Stephen, aku kok ngerasa aneh. Jadi dalam tantangan kehidupan ya, dalam pelayanan saya sempat ada ini ya, merawat ada satu anak pingsan dalam satu pelayanan, bukan di youth camp, tapi ada satu kondisi anak pingsan. Kemudian saya rawat dengan hikmat yang Tuhan kasih, kemudian saya rawat, dia sembuh, pulih. Dia dalam perlombaan waktu itu, dia lanjut perlombaannya dan dia bisa masuk di 10 besar. Cukup baik karirnya dia dalam perlombaan. Kemudian dalam diri ini mulai muncul, oh itu loh, karena kemarin dia pingsan, sekarang dia bisa menang. Karena dia bisa melanjutkan perlombaan. Nah ternyata hal-hal seperti ini itu adalah bisikan-bisikan godaan dari iblis. Khususnya kepada para laki-laki. Termasuk yang sudah punya istri, itu masih bisa dibisik. Kemudian mulai dibangkitkan kayak mental kebanggaan-kebanggaan yang sebenarnya nggak perlu, star syndrome. Wah kalau bukan saya nggak bisa. Ini kemudian merasa bisa merasa saya itu menolong dia. Tanpa saya dia nggak bisa apa-apa. Nah ini gawat. Ada hal-hal yang akan terus mengganggu dan kalau diteruskan itu bisa mengarah kepada satu hal yang salah. Apalagi sudah punya kontaknya ya, bisa cari di Instagram, dicari namanya kan ini. Namanya ini, kemudian ditanya gimana kabarnya, misalnya ya. Tapi saya enggak lanjut ke sana, saya cut di situ, Tuhan ada yang enggak beres, ini harus dibereskan. Saya enggak bisa bereskan sendiri, saya gejolak. Mau cerita sama istri,
pertimbangan dulu gitu ya. Engkau cemburu ya apa, kan gawat gitu. Akhirnya cari mentor dulu. Nah kalau kita dalam masalah, nah saya pilih mentornya waktu itu Ko Stephen. Saya dalam masalah ini. Saya tidak berani cerita siapa-siapa, karena saat itu dalam pergumulan. Saya percaya lewat Ko Stephen kasih masukan, oke. Dengan berbagi permasalahan, ini hati yang melenceng, bisikan-bisikan iblis itu bisa mendal juga. Oh lewat. Ya, saya percaya juga dibantu doa sama Ko Stephen. Nah kemudian saya tahu saya menang, saya cerita sama istri supaya kemenangannya menjadi konkret. Enggak merasa bisa menang, terus aku bisa menang sama dosa. Tidak, saya tetap mengakui, aku mengalami kondisi kayak gini. Anaknya ini tak tunjuk, ini anaknya, ini fotonya. Ya ini aku ngomong kayak gini bukan untuk manas-manasi, tapi saya sedang mematahkan kuasa iblis. Kuasa yang berusaha membisikkan. Nah sekarang kalau ketemu anaknya lagi sudah enggak ada rasa apa-apa. Karena kita sudah menang. Kehidupan kita harus berubah, harus ada transformasi, harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang datangnya bukan karena kekuatan kita, tapi datangnya dari Tuhan. Tantangan kita akan beda-beda. Banyak tantangan yang berbeda. Ada yang tentang dosa seksual, dosa persinahan, ada yang tentang membunuh, ada yang tentang mencuri. Membunuh juga bicara tentang menyakiti hati orang. Ada yang mencuri, ada yang lain-lain gitu ya. Ada yang mengingini segala macam. Termasuk tidak menghormati orang tua. Termasuk 4 hukum terutama. Tuhan menjadi bukan Tuhan lagi. Ini paham agnostik lagi berkembang di dunia, di anak-anak muda. Tuhan ada tapi hidupku sak karapku, bukan sak maunya Tuhan. Nah ini harus berubah. Kita harus berubah. Hari lepas hari semakin serupa dengan Tuhan. Agar sorga bukan cuma di tempatnya Tuhan, tapi ada di bumi bersama dengan kita. Ada sorga bagi setiap kita. Amin. Setia sampai akhir. Anak-anak muda yang mau menikah, setia ya sampai akhir. Yang mau pacaran, setia sampai akhir. Oh jangan, kalau pacaran jangan. Kan masih pacaran ya. Pacar itu bisa putus. Masih bisa putus, masih bisa ganti yang lain ya. Kalau sudah bersama ya mengikat janji setia sampai akhir, puji Tuhan. Di sini ada yang rekor pacarannya terlama, ini ada Pastor Eric, ini pacarannya luar biasa. Saya respect Pak. Puji Tuhan. Next slide. Nah, kemenangan, waktu kita mendasari kembali lagi dalam setiap peperangan, bahwa kalaupun kita bisa menang, itu bukan karena usaha kita, tapi campur tangan kasih Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kita semakin percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. Saya punya banyak contoh ya dari seseorang yang gak punya apa-apa. Kemarin saya sempat ngobrol sama satu teman dokter gigi, karena ada teman datang dari Jakarta, kita ngumpul sama-sama. Dia adalah anak dari pengusaha kafe kecil-kecilan, jagung bakar, buka minum-minuman di depan ruko, bukan dalam ruko. Jadi satu lokasi yang sangat kecil, tapi hari ini dia bisa menjadi dokter gigi yang diberkati Tuhan, yang cabangnya banyak, sampai ada 11 cabang. Yang terakhir saya tahu, lebihnya dia masih rahasiakan. Prediksi saya ada 13 cabang di Surabaya. Jadi ada hal-hal yang kita lihat berusaha ya, kita berusaha secara manusia itu bisa menghasilkan proses yang baik, iya. Tapi kita percaya kalau semua itu bisa terjadi adalah campur tangan kasih karunia Tuhan. Ini menjadi modal kita dalam setiap aktivitas kita. Semakin hari kita akan menang atas segala kebutuhan kita di dunia. Segala kebutuhan kita di dunia, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita serahkan sama Tuhan karena Tuhan sudah menang. Nah, kemudian kemenangan adalah proses. Ya, kalau tadi kita tahu kita dasarkan dari Tuhan. Nah, sekarang kemenangan adalah proses. Membutuhkan yang namanya iman, ketekunan, dan penyerahan diri.
kemenangan adalah sebuah proses yang membutuhkan iman, ketekunan, dan penyerahan diri. Nggak cukup kita cuman datang ibadah setiap minggu sekali tanpa kita punya iman, kita punya ketekunan, dan kita punya penyerahan diri sama Tuhan. Belajar menyerahkan diri sama Tuhan. Belajar menyerahkan diri itu kayak gini. Waktu kita lihat ada satu tantangan kehidupan di depan kita lihat kemampuan kita kan, wah aku mau naik gunung nih contohnya. Tapi bekalku cuman satu air minum, wah itu sudah kayaknya mustahil kita bisa sampai di atas. Nggak cukup ini, jaraknya agak jauh. Kemarin ya ada naik gunung ini berkaitan ada satu korban ya Indonesia dan berhasil berduka atas satu orang yang sebenarnya masih hidup waktu ditemukan awal, tapi waktu diangkat sudah tidak diselamatkan. Nah, ada kondisi dalam tantangan kehidupan butuh proses. Tuhan ini di depan ini tagihan sudah datang banyak ini. Uangnya nggak cukup. Wah ini ya apa ini, melangkah tapi harus tetap melayani. Wah, melayani Tuhan padahal nggak melayani bisa buka toko ya. Ya apa, memilih aku tak bekerja berusaha untuk mencukupi atau mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sudah mencukupi di depan. Waktu kita tahu masalah ada di depan, kita masih di sini ya mau menghadapi, kalau kita lihat ke belakang kita nggak akan kuat, kita nggak akan bisa pasti aku menang. Nggak. Tapi kalau kita taruh pikiran kita, kalau dulu Tuhan sudah buat menang dan besok Tuhan pasti sudah cukupkan, maka aku melangkah hari ini itu karena sudah tahu Tuhan sudah sediakan kemenangan. Ini pengalaman, ini saya bagikan pengalaman Bapak Ibu. Saya cerita sama Tante Femi. Tante, saya pergi ke youth camp ini bukan seneng-senengan. Saya pergumulan besar-besaran. Sampai di youth camp saya nggak berani jajan. Nah, Dani beli jajan, saya beli, ini ya buat aku ya. Ngerampok sedikit jajannya orang. Terus pokoknya saya tahu saya berangkat ke youth camp itu ada makanan, ada minuman sudah disediakan di jam-jam makan. Saya nggak akan kelaparan, pokoknya saya berangkat. Cuman Tuhan, saya nggak takut saya laparnya. Tapi tagihannya Tuhan, ini nggak nutut karena youth camp dimulai dengan tanggal 1 kan. Nah, ya apa mau mencukupkan kebutuhan yang akan datang di tanggal 8 gitu ya. Sedangkan youth camp baru selesai tanggal kemarin ya, tanggal 5, tanggal 6 hari Sabtu, sekarang 6 gitu. Besok ini tanggal 8 Tuhan tagihan sudah datang gitu. Gimana caranya? Nah kalau punya mental iman yang benar, waktu melangkah saya tahu saya melangkah karena Tuhan sudah kasih kemenangan. Dan ini bukan muluk-muluk, Tuhan sudah nyatakan. Pergumulan saya yang sempat saya sharing sama Bapak Ibu di minggu lalu, kami ke Jakarta bukan karena kelebihan uang dan mau jalan-jalan, tetapi ada satu pelayanan yang mau diselipkan di sana ceritanya gitu. Dengan pergumulan, wah ini kayaknya bakal jebol ini. Tapi Tuhan tidak izinkan karena saya memilih percaya sama Tuhan. Dan dicukupkan, tagihan kemarin tanggal 1 semua asisten bisa dapat gajinya, tidak ada yang kurang. Kecuali merasa kurang ya lain lagi, tapi tidak kurang. Saya percaya Tuhan sediakan. Nah pergumulan ini saya percaya setiap kita punya tantangan kita masing-masing. Kita tahu masa depan kita ada pergumulan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan sudah siapkan kemenangan. Mental itu bisa dimiliki kalau kita punya proses. Kita tekun dan penyerahan diri sama Tuhan. Menyerahkan diri ini enak atau gampang ini? Oke, next berikutnya. Kemenangan yang ketiga, kemenangan adalah oke, next. Ini nih. Kemenangan adalah mengubah hidup. Bukan cuma menang, bukan cuma tahu kita menang dalam kehidupan dan masuk surga, tapi harus ada perubahan hidup. Amin. Amin. Oke, next berikutnya. Ini dia. Agar kemenangan itu terjadi, kita buka di Roma 6 ayat 8 sampai 4. Roma 6
ayat 6 sampai 14. Saya akan bacakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati karena Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saat kita mengakui bahwa Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Dalam Roma 6 ayat 6 sampai 14, saya mulai dengan kata agar kita mendapatkan kemenangan. Coba next. Yang pertama adalah tahu. Ini dia. Tahu. Ada di ayat 6, ada di ayat 8. Kita tahu, kita isi pikiran kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita. Di ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya dan kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yang pertama adalah kita tahu. Kita harus tahu dulu. Kita harus tahu bahwa Yesus sudah mati dan dia menang atas maut. Dan dia tidak mati lagi. Dalam hidupnya yang kedua itu, dalam kebangkitannya, dia hidup kehidupan bagi Allah. Ditulis di ayat 10. Kita tahu. Dengan kita tahu, kemudian poin kedua ayat 11, kita memandangnya. Hendaklah kamu memandangnya. Supaya kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi bagi Kristus Yesus. Saya kasih gambaran seperti ini. Yang pertama, waktu kita lihat salib, kita lihat salib Tuhan, di belakangnya TV ini ada salib di sini juga ada salib. Waktu kita lihat salib Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sudah mati dengan segala kuasanya, kemuliaannya sebagai Allah, tapi merendahkan diri sebagai manusia dan mati di kayu salib bagi setiap kita. Dan dia menang. Nah, tapi di sisi yang lain, kita tahu waktu kita lihat salib, Tuhan aku ini berdosa. Tuhan aku tidak layak. Tuhan aku kotor. Tuhan aku tidak pantas untuk berada bersama-sama dengan Tuhan karena dosaku. Waktu kita lihat salib, kita lihat kemuliaan Tuhan. Tapi waktu kita lihat salib, kita juga melihat bahwa diri kita lemah. Nah, kasih karunia Allah adalah menjembatani ini. Kita tahu kita lemah, kita tahu kita berdosa. Tapi waktu kita memandang
salib Kristus, kehidupan kita akan diubahkan. Langkahnya adalah yang ketiga, menyerahkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak akan bisa mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat kalau kita nggak melakukan hal ini. Kalau kita nggak punya iman ya, pengetahuan juga tentang Tuhan. Kalau kita tidak arahkan pandangan kita. Jangan kita melihat ke kehidupan kita, tapi pandang salib Yesus. Kalau kita lihat kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan, kita lemah. Tapi pandang terus salib Tuhan. Dan majulah terus. Menyerahkan. Menyerahkan apa? Yang tadi kita sudah sebutkan. Hati kita, pikiran kita, kehendak kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita, mental kita serahkan kepada Tuhan. Dan itu bisa menjadi korban bakaran yang terbaik bagi Tuhan. Saat kita menyerahkan. Saya teringat tentang kisah Elia, di mana dia siap untuk melawan Nabi Baal. Dia taruh korban, bahkan dia tambahkan air. Siram terus sampai tergenang. Tapi kuasa Tuhan, api yang datangnya dari Allah, api Roh Kudus sanggup membakar korban itu. Bahkan walaupun tertutup dengan air sekalipun, air itu habis. Bahkan batu-batu itu pun sirna. Karena apinya yang datangnya dari Tuhan. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kasih Tuhan. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan untuk mengubahkan kehidupan setiap kita. Mari kita serahkan kehidupan kita sama Tuhan. Kiranya api Roh Kudus membakar setiap kita. Dan kita akan menang dan menjadi lebih dari pemenang. Puji Tuhan, bersama kita ada tubuh dan darah Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemuliaan
untuk membakar seluruh kehidupan kita yang menjadi persembahan bagi Tuhan. Jika tidak ada persembahan, tidak ada korban yang dipersembahkan, tidak ada yang dibakar, tidak ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Tapi saat kita datang, kita bawa hidup kita jadi persembahan, di situ api Allah akan membakar seluruh korban persembahan kita. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kami sembah Engkau. Mari kita sembah Dia. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya percaya Roh Kudus tengah beracara di tengah-tengah kita. Ada kehidupan yang harus dibakar. Ada korban yang harus dibakar. Siapakah yang akan mempersembahkan korban bakaran? Siapakah yang akan mempersembahkan korban bakaran? Itu dibakar oleh Tuhan. Dan kita percaya saat ada korban, saat hidup kita dipersembahkan sama Tuhan, api Roh Kudus akan membakar habis korban itu. Dan akan terjadi kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Kemenangan akan terjadi demi kemenangan. Hingga kita menjadi lebih dari pemenang. Mari kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan kita undang Roh Kudus untuk memenuhi hati dan kehidupan kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Sebab itu pulanglah dan bawalah berkat, kasih dari Allah Bapa, penyertaan, cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dan jadilah berkat, jadilah terang, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di
sembah Dia, sembah Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk membakar seluruh kehidupan kita yang menjadi persembahan bagi Tuhan. Jika tidak ada persembahan, tidak ada korban yang dipersembahkan, tidak ada yang dibakar, tidak ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Tapi saat kita datang, kita bawa hidup kita jadi persembahan, di situ api Allah akan membakar seluruh korban persembahan kita. Ku tahu hidupku